Halo Sobat Penyatir. Wah, kaget. Battle of Midway, salah satu peristiwa sejarah pertempuran laut terbesar yang terjadi selama Perang Dunia Kedua. Video sebelumnya kita telah membahas pertempuran laut terbesar di Selat Leyte. Namun tahukah kalian, sebelum pertempuran laut terbesar itu 2 tahun sebelumnya, tepatnya pada tanggal 4 hingga 7 Juni 1942, terjadi pertempuran yang cukup epik antara Angkatan Laut Kekaisaran Jepang (IJN) dan Angkatan Laut Amerika Serikat (US Navy). Untuk itulah pada video kali ini kita coba bahas ya penyatir, mulai dari kenapa bisa terjadi di mana, bagaimana keseruannya dan hasil ataupun akhir dari pertempuran tersebut. Oke, kita bahas ya penyatir. Latar belakang pertempuran Midway tidak bisa dipisahkan dengan pertempuran sebelumnya, yakni pertempuran Laut Coral, dan 6 bulan sebelumnya, tepatnya setelah apa yang dilakukan Jepang terhadap Pearl Harbor, tepatnya pada tanggal 7 Desember 1941. Serangan terhadap Pearl Harbor dimaksudkan Jepang untuk melenyapkan kekuatan strategis Amerika Serikat di Pasifik agar Jepang dapat bebas dan leluasa mendirikan lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya, atau mungkin di Indonesia kala itu masih di bawah Hindia Belanda, dulu dikenal dengan gerakan propaganda 3A, berbunyi Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Pihak Jepang beranggapan dan berharap kekalahan Amerika Serikat berikutnya setelah serangan Pearl Harbor akan mendemoralisasi ataupun menurunkan moral Amerika Serikat, sehingga Jepang dapat memaksa Amerika Serikat untuk bernegosiasi dan dipaksa untuk menarik semua armadanya dari Pasifik, yang tentunya dengan syarat-syarat yang menguntungkan pihak Jepang. Sumber lain menyatakan pertempuran Midway adalah respon Jepang terhadap serangan udara Dot Light pada tanggal 18 April 1942 yang membuat kali pertamanya sekutu berhasil menjatuhkan bom ke jantung pertahanan ataupun wilayah Jepang, tepatnya ke Tokyo secara langsung. Sebelumnya, tepatnya pada tahun 1941 hingga awal 1942, Jepang secara cepat dapat menguasai kawasan Asia Tenggara, tepatnya Filipina, Malaya, Singapura, dan tak terkecuali Indonesia yang kala itu masih di bawah kolonial Belanda. Kala itu Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di bawah komando Laksamana Isoroku Yamamoto beranggapan bahwa kapal induk Amerika Serikat yang masih tersisa setelah serangan Pearl Harbor merupakan penghalang utama bagi kampanye Jepang di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik secara menyeluruh. Pada awalnya, Laksamana Isoroku Yamamoto berencana untuk melakukan serangan terhadap Pearl Harbor untuk kedua kalinya. Namun hal ini dibatalkan karena menurut beberapa pesawat mata-mata Jepang, Pearl Harbor sudah kembali lumayan pulih dengan armada yang cukup mumpuni. Sebagai gantinya, Laksamana Isoroku Yamamoto berencana menghancurkan kapal-kapal induk Amerika Serikat dan menguasai Midway. Kala itu Yamamoto beranggapan bahwa kapal-kapal induk Amerika Serikat hanya tersisa 2 unit, yakni USS Enterprise dan USS Hornet, sedangkan USS Lexington tenggelam, serta meyakini USS Yorktown rusak parah dan tidak dapat beroperasi. Yamamoto sangat-sangat yakin bahwa kekalahan Amerika Serikat 6 bulan sebelumnya sudah mengalami demoralisasi. Ia menyusun strategi dengan membagi gugus-gugus kapal induk berlayar terpisah untuk menyerang Midway. Kapal-kapal induk Jepang ini terdiri dari Akagi, Hiryu, Kaga, dan Soryu. Namun naasnya sebelum pertempuran berlangsung, Amerika Serikat berhasil memecahkan kode sandi Jepang tentang rencana penyerangan, kapan akan dilakukan, lokasi, dan strategi jalannya pertempuran yang disusun oleh Yamamoto. Strategi Yamamoto yang membuat beberapa gugus kapal induk yang terpencar, yang berarti gugus satu dengan lainnya tidak dapat saling membantu satu sama lain jika terjadi serangan. Untuk itulah kala itu armada Angkatan Laut Amerika Serikat yang dipimpin oleh Laksamana William Chester Nimitz merencanakan akan mengerahkan 4 hingga 5 kapal induk untuk membendung kekuatan Jepang ini. Namun karena serangan Pearl Harbor dan pertempuran Laut Coral, hanya ada 2 kapal induk yang tersisa, yakni USS Enterprise dan USS Hornet.
Sementara itu, USS Yorktown yang rusak parah pada pertempuran Laut Coral sebelumnya dan membutuhkan waktu berbulan-bulan perbaikan di galangan kapal Puget, pantai barat Amerika Serikat. Laksamana Chester Nimitz bersikeras membutuhkan kapal induk itu sesegera mungkin. Untuk itulah USS Yorktown diperbaiki secara tergesa-gesa selama 72 jam nonstop di galangan kapal Pearl Harbor. Akhirnya USS Yorktown berhasil diperbaiki dan dianggap cukup layak untuk operasi tempur 2 hingga 3 minggu. Bahkan USS Yorktown ketika berangkat ke medan pertempuran masih dalam perbaikan kecil-kecilan di sepanjang perjalanannya. Pada dasarnya, Nimitz masih membutuhkan satu lagi kapal induk untuk mengimbangi 4 kapal induk Jepang. Namun dengan adanya pangkalan udara di Midway, Nimitz beranggapan bahwa 4 kapal induk Jepang melawan 3 kapal induk Amerika Serikat ditambah 1 pangkalan udara di Midway cukup seimbang. Pertempuran. Ya, Amerika Serikat yang sudah memecahkan sandi komunikasi Jepang melancarkan serangan terlebih dahulu. Pada tanggal 3 Juni 1942, 9 pesawat pengebom berat B-17 Flying Fortress yang berpangkalan di Midway menyerang kapal-kapal logistik Jepang dan menjatuhkan beberapa bom. Tidak ada bom yang mengenai konvoi tersebut dan tidak ada kerusakan yang serius yang ditimbulkan. Pada tanggal 4 Juni 1942, tepatnya pukul 4:30 pagi hari, Laksamana Madya Nagumo membalas serangan dengan melancarkan serangan utama ke Midway. Dia memerintahkan 36 pengebom Tuki Aichi D-3A, 36 pesawat pembom torpedo Nakajima B-5N, dan dikawal oleh 36 pesawat tempur Mitsubishi A-60. Radar Amerika Serikat dengan cepat mendeteksi pesawat Jepang ini dari jarak beberapa mil, sehingga merespon dengan cepat meluncurkan pesawat pengebom untuk mencari dan menyerang armada kapal induk Jepang ini. Beberapa pesawat pencegat dan pesawat tempur Amerika Serikat semuanya ditinggal di Midway untuk membendung pesawat Jepang ini. Pada pukul 6:20 Jepang melancarkan serangan utamanya ke Midway. Serangan ini berhasil membuat pangkalan udara Midway rusak berat dan kehancuran total. Beberapa pesawat Amerika Serikat merespon diterbangkan, namun secara cepat berhasil ditembak jatuh oleh pesawat Jepang. Total mereka hanya berhasil menjatuhkan 7 pesawat tempur Jepang dengan kerugian yang lebih besar. Nagumo yakin bahwa satu kali lagi serangan seperti itu membuat pasukannya bisa didaratkan di Midway selambat-lambatnya pada tanggal 7 Juni 1942. Sementara itu, di sisi lain, pesawat pengebom yang sudah diterbangkan oleh Amerika Serikat sebelumnya bertempur dengan kapal induk Akagi. Pesawat-pesawat Amerika Serikat ini sebagian besar dapat diatasi oleh Jepang dengan pesawat tempur pencegat dan senjata anti pesawat pada kapal induk Akagi. Serangan tersebut tidak berdampak signifikan bagi armada Jepang. Di sisi lain, divisi kedua kapal induk Jepang yakni Yamaguchi yang mengomandoi kapal induk Kiryu dan Soryu memberikan isyarat pada Laksamana Madya Nagumo untuk menyerang armada Amerika Serikat dengan semua kekuatan yang dimiliki. Namun kala itu beberapa pesawat yang berada pada kapal induk Akagi dan Kaga tidak dapat lepas landas karena pesawat Jepang yang kembali dari serangan udara Midway akan melakukan pendaratan. Meskipun akhirnya beberapa pesawat ini berhasil lepas landas, namun hal tersebut sedikit lebih terlambat dikarenakan pesawat dari kapal induk USS Yorktown yang dikomandoi oleh Frederick Jack Fletcher diterbangkan lebih awal sekitar jam 7.00 pagi hari. Di saat yang bersamaan, Jack Fletcher memerintahkan Spruance yang mengomandoi USS Enterprise dan USS Hornet untuk melakukan serangan terhadap Jepang jika dirasa ada kemungkinan. For your information, sebenarnya armada kapal induk USS Enterprise dan USS Hornet dikomandoi oleh Laksamana William Halsey Jr. namun digantikan karena menderita penyakit apa namanya ini woi. Pokoknya penyakit kulit yang menyebabkan ia kurang prima. Dalam filmnya pun digambarkan cukup akurat. Serangan Amerika Serikat ini dilakukan berulang-ulang kali namun tidak terencana sehingga mengurangi keefektifannya. Di sisi lain, kebetulan atau memang keadaan armada Jepang kekurangan pesawat tempur yang memungkinkan kapal-kapal induknya Kaga dan Akagi cukup mudah ataupun rentan terhadap serangan. Di sisi lain, pesawat-pesawat Amerika Serikat ini meskipun sudah diberitahu posisi kapal-kapal Jepang, pesawat Amerika Serikat kesulitan menemukan sasaran. Ketika menemukan sasaran pun, pesawat Amerika Serikat ini cukup mudah ditembak jatuh oleh senjata anti pesawat dan pesawat tempur Mitsubishi A-60 yang berpatroli di udara. Secara kebetulan di saat
saat yang bersamaan, skuadron VT-3 pesawat Amerika Serikat terlihat oleh Jepang. Skuadron pengebom Tuki SBD Dauntless mendekati armada Jepang dari arah timur laut dan barat daya. Ya, meskipun pesawat pengebom Tuki Amerika Serikat ini sudah hampir kehabisan bahan bakar karena digunakan berputar-putar mencari musuh, Komandan Skuadron pengebom Tuki C. Wade McCluskey secara kebetulan menemukan kapal penjelajah Arashi milik Jepang yang sedang berlayar untuk bergabung dengan gugus kapal induk Jepang. Namun serangan tersebut kurang efektif. Skuadron pengebom Tuki dari USS Enterprise mempunyai waktu yang tepat untuk menyerang kapal induk Akagi dan Kaga. Pada kapal induk itu pun melakukan peluncuran pesawat tempur yang tergesa-gesa, bahkan pemasangan torpedo, bom, dan pengisian bahan bakar dilakukan di dek kapal yang membuatnya sangat rentan terkena serangan. Sekitar pukul 10:22 pesawat-pesawat dari USS Enterprise melakukan serangan beruntun ke kapal induk Kaga dan Akagi milik Jepang. Serangan kali ini cukup berhasil, bahkan bisa dikatakan sangat-sangat berhasil. Kapal induk Kaga dan Akagi terkena bom secara beruntun. Akagi terkena satu bom yang tepat mengenai dek hanggar dan meledakkan semua pesawat di atasnya. Sedangkan Kaga kejatuhan sekitar 4 bom yang membuatnya rusak parah, membuatnya ditinggalkan dan akhirnya ditenggelamkan. Di sisi lain, Hiryu dan Soryu juga diserang oleh pesawat-pesawat dari USS Yorktown. Soryu terkena sekitar 3 bom di dek kapal, sedangkan Hiryu mampu bertahan. Hiryu menjadi satu-satunya kapal induk Jepang yang masih tersisa. Untuk itulah tidak membuang-buang waktu yang lama, pesawat dari kapal induk Hiryu melakukan serangan balasan. Serangan gelombang pertama dari pengebom Tuki Jepang membuat USS Yorktown rusak parah. Serangan gelombang kedua dari pengebom torpedo Jepang semakin membuat USS Yorktown rusak berat semakin parah namun belum tenggelam. Berita keberhasilan pesawat Jepang menyerang kapal induk Amerika Serikat ini sampai pada pilot-pilot pesawat yang masih tersisa pada kapal induk Hiryu sehingga meningkatkan moral tempurnya. Jepang beranggapan kala itu dia sudah berhasil menghancurkan 2 kapal induk Amerika Serikat dan menyangka hanya 1 kapal induk yang masih tersisa. Namun menjelang sore, pesawat pengintai dari USS Yorktown kembali menemukan lokasi kapal induk Hiryu. Sebelum sempat kembali melakukan serangan balasan, pesawat dari Hiryu terlambat lepas landas. Pesawat-pesawat pengebom Tuki dari USS Enterprise atas perintah dari USS Yorktown tiba lebih dahulu dan melancarkan beberapa serangan bom terhadap Hiryu. Serangan tersebut beberapa kali mengenai Hiryu yang membuatnya meledak dan terbakar hebat. Laksamana Madaya Yamaguchi yang memimpin kapal induk tersebut memilih tenggelam bersama kapal induknya. Di pihak lain, Komando Utama Isoroku Yamamoto dengan kapal Komando Utama Battleship Yamato memutuskan untuk maju ke timur dan memburu kapal-kapal induk Amerika Serikat yang masih tersisa. Setelah berlayar cukup lama ke arah timur, mereka tidak menemukan kapal-kapal induk Amerika Serikat dan akhirnya Isoroku Yamamoto memerintahkan seluruh armadanya mundur ke barat. Kapal-kapal induk Amerika Serikat gagal ditemukan karena memutuskan untuk mundur ke arah timur. Pada tanggal 5 Juni 1944, kapal-kapal induk Amerika Serikat kembali berencana memburu armada Yamamoto. Meskipun akhirnya dapat ditemukan, namun serangan tersebut tidak berdampak signifikan bagi armada Yamamoto. Pada pukul 2:55 dini hari, kapal selam USS Tambor milik Amerika Serikat menemukan 4 kapal penjelajah dan 2 kapal destroyer milik Jepang. Pertempuran tersebut hanya membuat salah satu dari 6 kapal Jepang rusak ringan, yakni Mogami. Pada pukul 6:00 pagi hari, Murphy dari kapal selam kelas Tambor menyampaikan hal tersebut kepada armada induk Amerika Serikat. Namun kala itu, Laksamana Raymond Spruance dari kapal induk USS Enterprise dan Hornet memilih tidak melakukan pengejaran. Beruntungnya, jika mereka melakukan pengejaran, mereka akan digempur habis-habisan oleh armada Yamamoto, salah satunya dengan super battleship The Mighty Yamato. Sementara itu, USS Yorktown yang sudah rusak parah direncanakan akan diselamatkan dengan cara ditarik dari USS Vireo.
tepatnya pada tanggal 6 Juni 1944. Dalam misi penyelamatan tersebut, USS Yoten bertemu dengan kapal selam Jepang. Kapal selam Jepang meluncurkan torpedo. USS Yoten dan USS Haman terkena torpedo Jepang, di mana di saat itu USS Haman ditugaskan untuk memberikan pasokan listrik ke USS Yoten. USS Haman meledak dan menewaskan 80 awak kapal. Sedangkan USS Yoten bertahan sampai pukul 6.00 7 Juni 1944 dan akhirnya tenggelam. Setelah kemenangan cukup telak dengan berhasil menenggelamkan 4 kapal induk milik Jepang, akhirnya diputuskan pengejaran terhadap sisa-sisa armada Jepang dihentikan. Pertempuran ini meskipun cukup singkat, namun sebagai titik awal kemenangan Amerika Serikat terhadap Jepang setelah sebelumnya bonyok dihajar oleh armada Jepang. Secara garis besar, baik kedua belah pihak mengalami kerugian yang sama besar, baik secara material, sumber daya, dan sumber manusia. Di pihak Jepang kehilangan 4 kapal induk, yakni Kaga, Akagi, Soryu, dan Hiryu, 1 kapal penjelajah, 248 pesawat tempur, dan sekitar 3057 pelaut menjadi korban. Sedangkan di pihak Amerika Serikat kehilangan 1 kapal induknya, yakni USS Yoten, 1 destroyer tenggelam, 98 pesawat tempur hancur, dan sekitar 307 pelaut menjadi korban. Oke, videonya sampai sini dulu ya penyatir. Jika ada yang salah, kurang tepat, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar. Buat yang pengen tahu kelanjutannya, silahkan cek video sebelumnya karena berhubungan dengan peristiwa ini, yakni pertempuran Selat Leyte. Dan seperti biasa, salam penyatir handal.